Bab 40. Saat dia berbicara, tampilan Yehua menjadi sangat lembut. Hao Chen, apakah Anda tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan saya? Yehua bertanya. Saat ini, suaranya terdengar sedingin es. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Yehua berkata, energi spiritual internal bawaan saya hanya 9. Ah, hanya 9? Long Hao Chen dengan jelas mengingat kata-kata ayahnya, jika energi spiritual internal bawaan seseorang bahkan tidak bisa mencapai 10, akan sangat sulit baginya untuk menerobos langkah ketiga untuk memasuki langkah keempat. Yehua mengatakan ini sambil tersenyum, tapi senyum ini tampak lebih jelek daripada wajah menangis. Ya, hanya 9. Pada saat surga yang jahat memberi saya otak yang cerdas, mereka juga memberi saya potensi bawaan yang buruk. Bahkan jika otakku benar-benar rusak, memikirkan metode pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, aku tidak akan pernah melewati pangkat ksatria lintas udara. Pada akhirnya, saya khawatir saya tidak akan pernah mencapai tahap ksatria cahaya dalam hidup saya. Pada tahun ulang tahun saya yang ke-15, saya menyelesaikan kultivasi energi spiritual eksternal saya dan menjadi seorang ksatria. Saya saat itu sangat ambisius, diakui oleh semua orang di sekitar sebagai jenius. Namun, pada hari kebangkitan suci saya, bagi saya, itu seperti guntur turun dari langit cerah 1, energi spiritual internal bawaan, 9. Sampah terburuk. Guru yang telah menghargai saya tidak mau mengajari saya apapun lagi. Mereka bahkan tidak memberitahuku di mana letak gunung suci ksatria. Saya yang berusia 15 tahun tidak mau percaya sama sekali. Itu tidak mungkin energi spiritual internal yang rendah dapat mencegah saya menjadi seorang ksatria yang tangguh. Saya benar-benar tidak mau percaya sama sekali. Saya yakin bahwa, selama saya bisa mengandalkan kata-kata keras, akibatnya, saya mengandalkan kedua kaki saya sendiri untuk pergi ke kuil ksatria untuk meminta izin. Dan kemudian, aku mengandalkan kedua kakiku sendiri untuk pergi ke gunung suci ksatria, sebelum akhirnya tiba. Setiap ksatria di bawah 20 tahun yang masuk hanya dapat tinggal selama sebulan setelah masuk, dan jika dia tidak menemukan kesempatannya dalam waktu sebulan, dia akan dipaksa untuk meninggalkan gunung oleh otoritas kuil. Saya mencari peluang hari demi hari, terus mencarinya hari demi hari. Setiap kali saya bertemu dengan binatang ajaib, bahkan jika itu peringkat kedua atau ketiga yang kecil dan lemah, saya bersedia untuk berinteraksi dengannya. Tetapi bahkan orang-orang kecil dan lemah ini tidak menerima saya. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya, sebulan telah berlalu, sepertinya saya akan disuruh pergi. Saya benar-benar tidak mau, sangat tidak mau. Saat saya melihat ke atas ke langit, saya sangat frustrasi sehingga air mata pahit saya mengalir. Saya tahu bahwa jika saya dipaksa keluar dari gunung seperti itu, saya hanya bisa tetap menjadi sampah. Kehilangan benang kecil harapan untuk menjadi ksatria tangguh yang saya miliki, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Namun, saat ini, saya bertemu dengannya. Dia mendengar tangisanku dan sebelum aku menyadarinya, dia telah muncul di bahuku. Seolah-olah dia bisa membaca dan memahami rasa sakit di hati saya. Sejak itu, dia menjadi satu-satunya kerabat dekat saya, pasangan terbaik saya. Saya rela melindunginya dengan hidup saya, karena dia seperti adik bagi saya. Pada titik ini, dari Yehua yang sedingin es, setetes air mata mengalir saat Vibran Mountain Bear perlahan menoleh, melihatnya dengan tatapan lembut, seolah mencoba menghiburnya. Yehua dengan tenang menepuk punggungnya, "Jangan khawatir, kawan lama, aku baik-baik saja. Long Hao Chen, saya adalah seorang yatim piatu. Di dunia ini, saya tidak pernah mengalami seperti apa cinta keluarga. Di masa lalu, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari saya akan merasakan hal yang tidak nyata. Sampai aku bertemu dengannya, adik kecil ini. Dan kemudian, saya menyadari bahwa takdir benar-benar ada. Kasih sayang yang dia biarkan saya rasakan, tanpa henti mendorong saya untuk mencoba semua jenis metode pelatihan. Dan kemudian, setelah 20 tahun, dari sampah, saya berhasil, sedikit demi sedikit, untuk menerobos dunia ksatria lintas udara. Saya menderita kemacetan yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir seorang jenius kecil seperti Anda tidak akan pernah bisa memahaminya, perasaan ini. Setelah mengatakan begitu banyak, ada satu hal lagi yang guru ingin katakan padamu. Artinya,
Setelah Anda memiliki pendamping Anda sendiri, Anda harus memperlakukannya dengan baik, menganggapnya sebagai anggota keluarga Anda. Peluang semacam ini adalah sesuatu yang hanya akan muncul sekali sepanjang hidup Anda harus meraihnya. Lindungi dia dengan baik, jika tidak, ketika Anda kehilangan dia, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Mendengar pidato emosional seperti itu dari Yehua, Long Hao Chen tanpa sadar mengencangkan tinjunya. Dia sangat menghormati guru ini dan burung gunung yang bersemangat di bawahnya. Upaya pribadi yang dia lakukan tidak sedikit, tetapi bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan gurunya? Jika dia memiliki bakat bawaan yang sama dengan gurunya, apakah dia dapat, seperti dia, menghabiskan beberapa puluh tahun seolah-olah itu adalah satu hari, untuk mencoba menyelesaikan tujuan yang mustahil, dan berjuang keras untuk itu? Guru, jangan khawatir, saya mengerti. Saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi rekan saya. Yehua perlahan mengangguk, bajingan gemuk ini, Nalan, tidak ingin aku bertanya padamu, tapi, Hao Chen, aku benar-benar ingin tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaanmu. Ini demi mencari tunggangan yang cocok untuk Anda. Binatang ajaib yang paling tangguh juga yang paling sombong. Saya belum bisa memperkirakan bakat bawaan Anda sampai sekarang. Selama perjalanan ini, Anda mungkin bisa menunjukkan kejutan yang sangat menyenangkan kepada guru. Guru, saya, Long Hao Chen memandang Yehua agak ragu-ragu. Long Xingyu dengan jelas memberitahunya bahwa energi spiritual internal bawaannya adalah sesuatu yang sangat penting untuk dirahasiakan. Selain itu, guru di hadapannya ini, yang dikenal oleh orang lain sebagai Asura, tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali dalam hal energi spiritual internal bawaan. Namun, apakah dia benar-benar harus menyembunyikannya kepada guru yang keras kepala seperti itu? Yehua melambaikan tangannya, mendesah ringan, biarlah. Ini masalah pribadimu, dan bahkan bajingan gendut itu, Nalan, tidak tahu. Tidak perlu mengungkapkannya, saya tidak ingin terlihat menjengkelkan bagi Anda. Guru, saya ingin memberitahu Anda. Long Hao Chen mengatakan beberapa kata ini. Dia tidak pernah tergerak sedalam sekarang, dengan mata kesepian Yehua mengungkapkan rasa sakit yang terukir dalam di hatinya. MH? Mata Yehua bersinar, menatapnya dengan tatapan membara. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Guru, sejak 2 tahun lalu, Anda dengan setia mengajari saya semua hal tentang pengetahuan dan keterampilan ksatria penjaga. Anda sangat ketat, memaksa saya ke dalam kehidupan yang penuh dengan pemukulan dan omelan, tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa Anda melakukan semua itu untuk kebaikan saya sendiri. Ketika saya mengikuti ayah untuk berlatih, bimbingannya sama sekali berbeda dengan Anda. Tanpamu, aku tidak akan tumbuh begitu banyak. Saya mendengar Nalan Hall Master berkata bahwa saya adalah satu-satunya murid Anda. Anda tidak menahan pengetahuan apapun yang Anda peroleh selama bertahun-tahun saat mengajari saya. Bagaimana bisa Hao Chen tidak dapat mengenali niat baik Anda? Dalam hati Hao Chen, Anda adalah seorang ayah sekaligus seorang guru. Bagi orang lain, rahasia saya akan tetap menjadi rahasia selamanya, tetapi bagi Anda, saya bersedia mengungkapkannya, karena Anda seperti ayah bagi saya. Melihat Long Hao Chen, otot-otot di wajah Yehua mulai rileks saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin membiarkan dia melihat air mata berkilauan yang mulai mengalir dari matanya. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa, pada hari yang biasa, anak yang sangat pintar, biasanya pendiam tetapi tidak pernah menolak latihan keras manapun, muridnya yang berbakat dengan penampilan kucing yang cantik, akan mengucapkan kata-kata ini. Di balik penampilan luar yang begitu halus, dia rupanya memiliki hati yang sangat besar. Kata-kata fantastis seperti itu keluar dari mulut Long Hao Chen, sebelum cahaya berwarna emas murni menyelimuti Long Hao Chen dan Yehua di dalamnya. Divine Light Mantle, keterampilan pertahanan langkah ketiga yang digunakan oleh ksatria penjaga yang mengisolasi dia sambil menghasilkan efek suara. Keterampilan pertahanan bertindak seperti monomer 2. Dengan energi spiritual Long Hao Chen saat ini, ia hampir tidak bisa menggunakan mantel cahaya ilahi untuk sepenuhnya menyelimuti dirinya dan gurunya di dalam. Bab 41. HM? Hati-hati seperti itu? Yehua menatap dengan bingung ke Long Hao Chen. Suara Long Hao Chen terdengar saat ini. Guru, tingkat energi spiritual internal bawaan saya adalah 97. MH.
Yehua mengeluarkan sedikit reaksi. Dia masih memikirkan kata-kata Long Hao Chen, menggambarkannya sebagai guru sekaligus ayah. Hatinya terasa hangat dan kegembiraannya bahkan tidak bisa dijelaskan lagi. Dia menjalani seluruh hidupnya sebagai pria yang belum menikah. Memiliki harta yang masuk akal sebagai seorang murid, wajar jika dia menganggapnya seperti putranya. 97, apa kabar? Pandangan Yehua tiba-tiba menjadi sangat ganas, air mata yang mengalir dari matanya benar-benar lenyap. Nada suaranya benar-benar berubah, dia hanya bisa berteriak. Wajah Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis, itu sebabnya aku enggan memberitahumu. Aku tahu kamu akan menunjukkan reaksi seperti ini. Tubuh Yehua jelas agak ditarik keluar, dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menciptakan mantel cahaya ilahi yang jauh lebih mengesankan yang menyebar dari tubuhnya, menutupi master dan murid di dalam dengan satu lapisan lagi. Kamu, katamu, energi spiritual internal bawaanmu adalah 97. Mata Yehua terbuka lebar. Long Hao Chen mengangguk. Tidak, itu tidak mungkin. Yehua berkata dengan tegas, ketika Anda baru saja datang ke aula cabang kami, Nalan Shu, bajingan gemuk itu, memberitahu saya bahwa energi spiritual internal Anda hanya berada di tingkat 268. Ketika Anda menjalani kebangkitan suci, Anda seharusnya memiliki energi spiritual eksternal tingkat ke-200, jadi meskipun karunia bawaan Anda begitu hebat, energi spiritual internal bawaan Anda tidak boleh lebih tinggi dari 68. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, pada saat itu, energi spiritual internal saya jauh lebih besar dari 100. Hanya saja, saya telah menyatu dengan tungku spiritual, jadi energi spiritual internal saya untuk sementara habis. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa selama bulan pertama kami berlatih bersama, energi spiritual internal saya berkembang dengan kecepatan yang fenomenal? Itu adalah pemulihan energi spiritual yang habis dari peleburan dengan tungku spiritual. Tungku spiritual. Anda bahkan memiliki tungku spiritual. Yehua hampir mencabut bulu burung gunung yang bersemangat karena terkejut saat dia dengan panik menatap Long Hao Chen. Anak kecil yang bau, tahukah kamu apa yang sebenarnya ingin aku lakukan sekarang? Mata Yehua menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Long Hao Chen menatapnya dengan terkejut, Guru, apa yang ingin kamu lakukan? Pipi Yehua berlinang air mata, aku benar-benar ingin menendangmu. Sialan, kenapa kau harus memberitahuku? Anda baru saja melukai saya secara mental, mengapa saya harus bertanya? Aib, ini hanyalah aib. Setelah 1 jam penuh, keadaan emosi Yehua akhirnya stabil. Tapi setiap kali dia berbalik untuk melihat wajah lembut seperti batu giok Long Hao Chen, dia hampir bisa melihat 9 tertulis di pipi kirinya, dan 7 tertulis di pipi kanannya, dengan tungku spiritual di hidungnya. Setelah 1 jam penuh, karena pikiran Yehua akhirnya bisa dianggap stabil, Long Hao Chen meminta, Guru, saya akan bergantung pada bantuan Anda untuk menemukan binatang ajaib yang cocok untuk menjadi teman saya. Yehua meliriknya, secara alami, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin baik, tetapi dengan potensi Anda, bahkan binatang ajaib yang melangkah ke 7 atau 8 hanya bisa malu dengan inferioritas mereka saat melihat Anda. Tidak mungkin mereka akan cukup percaya diri untuk menjadi rekan Anda. Paling banter, kita bisa menemukan binatang ajaib muda melangkah ke 9. Benar, tungku spiritual apa yang kamu dapat? Saat dia bertanya, dia mengambil labu air untuk diminum. Tungku sen spiritual. Engah, seteguk air yang baru saja diminum Yehua memercik. Kamu, apakah kamu manusia? Tolong jangan terlalu kejam padaku. Wajah Yehua penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Long Hao Chen dengan bingung bertanya, Guru, kamu baik-baik saja. Tungku sen spiritual harus menjadi tungku spiritual yang cocok untuk kita ksatria untuk bergabung, peringkat di peringkat paling bawah, kan? Yehua menarik napas dalam-dalam, aku akan memberitahumu ini sekali lagi, hati paman ini baru saja dilanggar. Anda tidak mengerti sama sekali, sialan. Itu benar, tungku sen spiritual berada di peringkat terbawah, tapi tahukah Anda bahwa di antara 3 Grand Divine Knight, 2 di antaranya adalah ksatria penjaga tua, dan mereka berdua memiliki tungku sen spiritual? Aku tidak tahu. Long Hao Chen memberikan jawaban yang tulus. Yehua dengan marah berkata, tungku sen spiritual dapat digambarkan sebagai tungku spiritual paling optimal dalam pertempuran kolaboratif.
Seorang ksatria yang telah menyatu dengan Tungku Sin spiritual akan dapat menjaga semua rekan satu timnya pada saat yang sama, dan meningkatkan keamanan mereka setidaknya 30%. Untungnya, Anda menceritakan semua ini kepada saya. Setelah kita kembali dari Gunung Suci Ksatria, saya akan benar-benar mengajari Anda cara menggunakan tungku spiritual suci ini. Burung-burung bersemangat terus terbang ke arah selatan, bahkan jika kecepatan terbangnya lambat dibandingkan dengan kebanyakan binatang ajaib dari langkah ke-6, itu masih jauh lebih cepat daripada berjalan di tanah. Gunung Suci Ksatria terletak di timur laut aliansi kuil, itu berbatasan dengan kuil Ksatria. Dari kota Hallyu, jaraknya sangat jauh, lebih tepatnya, kota Hallyu berada di bagian selatan dari aliansi kuil. Karena itu, diperlukan perjalanan melintasi hampir semua wilayah aliansi kuil sebelum mencapainya. Posisi dari semua 6 kuil besar berada di perbatasan aliansi kuil, sepenuhnya mengelilinginya dan melindungi wilayahnya. Markas besar kuil Ksatria sebenarnya berada di pusatnya, dan 6 kuil berada pada jarak yang kira-kira sama dengan pusat wilayah. Karena ketakutan dan perlindungan yang dibawa oleh 6 kuil besar ini, selama bertahun-tahun, ras iblis tidak dapat melanjutkan invasi mereka ke tanah manusia. Di antara 6 kuil besar, kuil Ksatria adalah yang paling tangguh, kuil prajurit memiliki paling banyak orang, dan kuil mage adalah yang terkaya. Kekuatan kuil Ksatria dan kuil prajurit dikenal di hampir setiap desa. Pengaruh kuil mage juga meluas ke sebagian besar kota, dari kota kecil hingga kota besar. Kuil asasin, kuil imam, dan kuil spiritual, karena jumlah anggotanya yang lebih sedikit, hanya memiliki aula cabang di kota-kota besar, bahkan di kota berukuran sedang seperti kota Hallyu, hanya ada kuil imam, dan yang paling banyak yang misterius, kuil asasin dan kuil spiritual, tidak pernah mendirikan aula cabang di sana. Namun, ini tidak berarti bahwa ketiga kuil besar ini, dengan lebih sedikit orang, tidak kuat. Kemampuan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh aliansi kuil. Burung gunung yang bersemangat terus terbang dengan pantang menyerah, dia hanya perlu kembali ke tanah untuk beristirahat sekali. Long Hao Chen telah menceritakan rahasia terbesarnya kepada gurunya, dan setiap hari, saat mereka terbang di belakang burung gunung yang hidup, dia mengolah energi spiritual batinnya. Yehua jelas bisa merasakan energi spiritual Long Hao Chen meningkat. 15 hari kemudian. Kita akhirnya sampai, kawan lama, ayo turun. Yehua berkata dengan suara senang. Long Hao Chen menatap dari jauh, terkejut ketika dia menemukan bahwa di kejauhan, kilau warna emas gerimis bersinar, tetapi karena kabut berkabut di depan mereka, kecemerlangan ini tidak dapat dilihat dengan jelas sama sekali. Amplop emas samar ini memiliki jangkauan yang sangat luas, dan di dalamnya, tampak samar-samar puncak gunung dapat dilihat. Burung-burung bergetar mendarat di tanah, sayapnya mengepakkan sayapnya dengan kuat sebelum bertumpu pada rumput liar di bawah. Long Hao Chen melompat ke tanah bersama gurunya. Perjalanan 15 hari ini sama sekali tidak melelahkan baginya, ia berkultivasi setiap hari, dan selama perjalanan ini, energi spiritualnya meningkat sekitar 50 level. Mitra lama, kembali dulu. Burung gunung yang bersemangat menundukkan kepalanya, sepertinya enggan berpisah dengan Yehua, dan saat itu menggeseknya, Yehua membatalkan pemanggilannya untuk mengirimnya kembali. Guru, apakah Gunung Suci Ksatria memiliki pelindung? Mengapa kita harus berjalan lebih dari 50 km, daripada langsung masuk dari langit? Long Hao Chen bertanya. Yehua menjawab, tidak ada penghalang pelindung, tapi kamu harus ingat bahwa, di Gunung Suci Ksatria, ada binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Binatang ajaib ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang, tetapi binatang ajaib asing yang terbang di atas mereka dapat diartikan sebagai ejekan. Hanya jika tunggangan Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi semua binatang ajaib di sini, Anda dapat masuk dari langit, jika tidak, jangan coba-coba. Ayo pergi. Baik tuan dan murid maju, menghadap Gunung Suci Ksatria, ketika tiba-tiba, angin kencang bertiup saat siluet besar turun dari langit. Bab 42. Long Hao Chen menggerakkan lengannya dan mengeluarkan radiant shield-nya. Dia diajari bahwa semua ksatria diminta untuk tetap waspada. Siluet besar ini perlahan mendekati tanah, saat ini berada pada jarak 3,3 meter, 10 zang. Sosok luar biasa ini adalah binatang ajaib terbang. Namun, binatang ajaib terbang ini bahkan lebih mengesankan daripada burung gunung vibran Yehua.
Dengan penampilan kuda yang mempesona ilahi, tingginya kira-kira 6 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang redup, itu adalah binatang berkepala naga dengan tubuh burung. Kepala dan ekornya ditutupi bulu panjang dengan 5 warna berbeda. Setelah mendarat di tanah, ia perlahan melipat sayapnya dan mengangkat kepalanya, sungguh makhluk yang indah. Binatang ajaib langkah ketujuh, Dragon Eagle. Long Hao Chen langsung mengenali spesies binatang itu. Dragon Eagle adalah binatang terbang dengan atribut ringan. Bagi para ksatria, tunggangan atribut ringan adalah yang paling berharga, karena mereka mampu meningkatkan kemampuan bertarung mereka secara substansial. Dua orang melompat dari punggung Dragon Eagle ini, seorang pria parubaya ditemani oleh seorang anak laki-laki. Mereka baru saja turun dari punggungnya, jadi mereka belum melihat Long Hao Chen. Oh, lihat siapa itu. Ternyata itu adalah kakak Yehua, lama tidak bertemu. Melihat Yehua, mereka pada awalnya sedikit terkejut, tetapi dengan cepat tersenyum di wajah mereka saat mereka mendekat. Yehua terlihat sedingin sebelumnya dan dia bahkan tidak repot-repot menyambut mereka. Pria parubaya ini mengenakan baju besi emas, dengan jelas mengeluarkan aura suci. Dia tidak memiliki senjata, atau helm, dan rambut emas panjangnya terentang di belakang. Dia tampak sedikit lebih muda dari Yehua, wajahnya terlihat sedikit feminin, khususnya sepasang matanya yang sensual, memberikan kesan samar-samar seseorang yang menganggapnya seksi. Pemuda di samping pria parubaya ini sangat mirip dengan Long Hao Chen, dia tampak berusia sekitar 17-18 tahun dari penampilannya, dan tubuhnya cukup tinggi. Wajahnya jelas menunjukkan arogansi. Pria parubaya itu mendekat, bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Bukankah kakak laki-laki Hua mengenali saya? Meskipun baru 6 atau 7 tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Tetap saja, kami tumbuh bersama. Saya baru saja melihat burung gunung bersemangat ini dari jauh dan meskipun ini hanya binatang ajaib langkah ke-6, spesiesnya cukup langka jadi saya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu milik Anda." Yehua dengan dingin berbicara kembali kepadanya, "Guiying 1, kamu masih sombong seperti sebelumnya." Ekspresi wajah pria parubaya ini berubah, dan pemuda di sampingnya mau tidak mau berseru dengan suara marah, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Diam!" Pria parubaya itu tersenyum tipis, raut mukanya sudah kembali normal. "Yehua, guru benar-benar merindukanmu, tahu? Sudah lama sejak Anda meninggalkan kota Siu Dua kami, tetapi Anda bahkan belum kembali sekalipun untuk mengunjungi guru. Guru untuk suatu hari, ayah seumur hidup, apakah Anda lupa itu?" Kulit Yehua menjadi lebih dingin dari sebelumnya, "Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku itu. Kami akan pergi." Sambil berbicara, tanpa memperhatikan sedikit pun pada Guiying, dia meraih tangan Long Hao Chen dan mereka pergi bersama ke arah Gunung Suci Ksatria. Melihat sosok mereka yang pergi, pemuda itu tidak bisa tidak bertanya kepada Guiying, "Ayah, siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kurang ajar?" Guiying dengan tidak antusias menjawabnya, "Dia tidak lebih dari sampah." Kali ini, sepertinya dia datang bersama pemuda ini ke Gunung Suci Ksatria untuk membantunya mendapatkan tunggangannya. Setelah memasuki gunung, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus menimbulkan masalah baginya. Pemuda itu dengan penuh semangat mengangguk, "Saya akan membuatnya mengerti apa itu kekuatan. Mari kita lihat jenis binatang ajaib apa yang mau mendekatinya setelah salah satu kakinya saya patah." Guiying menyipitkan matanya terlihat sangat bersinar karena ingatannya dari beberapa puluh tahun yang lalu melintas sedikit demi sedikit di depan matanya. "Kakak Yehua, kau akan segera berubah menjadi ksatria. Bagaimana Anda mengembangkan energi spiritual Anda begitu cepat? Apakah Anda punya rahasia? Bolehkah mengajarkannya padaku? Anda harus mengandalkan usaha Anda sendiri dan berlatih dengan tekun, tidak ada jalan pintas. HMPH, saya yakin guru menyukai Anda dan mengajari Anda metode pelatihan khusus. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berubah menjadi ksatria saat kamu hanya 3 tahun lebih tua dariku? Po, kamu berani memukulku? Anda berani memukul saya. Bagaimana jika aku memukulmu? Jika Anda berani menceritakannya kepada guru, saya akan mematahkan semua anggota tubuh Anda, dan kepala balai kota Siu akan kehilangan minatnya pada Anda. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi." Tahun itu, dia berumur 12 tahun, sedangkan Yehua berumur 15 tahun. Guiwu 3, jika kamu memiliki kesempatan, silakan dan hancurkan semua anggota tubuh anak kecil ini.
Dengan seringai dingin, Guiying mengambil langkah besar ke depan. Udara arogansi muncul di wajah kosong Guiyu untuk mematahkan semua anggota tubuhnya. Bukankah itu terlalu kejam? Tidak apa, saya suka ide ini. Ekspresi sengit terlihat di wajahnya. Ye Hua diam-diam melangkah maju, wajahnya sedingin sebelumnya, dan Long Hao Chen, yang begitu akrab dengannya, bisa merasakan bahwa keadaan pikirannya saat ini cukup tidak stabil. Guru, apakah orang ini musuhmu? Long Hao Chen bertanya dengan suara tenang. Ye Hua memberinya pandangan sekilas, kami sebelumnya berasal dari tempat yang sama, kota Xiu, kota yang berdekatan dengan markas besar aliansi kuil, kota terbesar aliansi. Guru saya adalah seorang Temple Knight. Dia memiliki Silver Foundation Warrior Armor. Saya bergabung dengan Balai Kepala Xiu Chen pada usia 13 tahun dan menerobos langkah ketiga pada usia 15 tahun. Saya diakui sebagai jenius terbaik dari 100 tahun terakhir di kota Xiu. Saya adalah murid langsung guru. Tapi setelah melangkah ke surga, saya melangkah ke neraka. Ketika kami menemukan bahwa energi spiritual internal saya adalah 9, dari seorang jenius, saya menjadi individu yang tidak berguna di mata mereka. Saya berlatih dengan usaha keras selama 2 tahun lagi di kota Xiu, tetapi kultivasi energi spiritual internal saya sangat lambat. Akibatnya, guru mengusir saya dari balai utama kota Xiu, dan di antara sedikit orang yang bertanggung jawab mengusir saya, Guiying termasuk. Orang yang paling mengejekku, menyebutku sampah tak berguna tanpa henti, adalah dia. Setelah dia selesai berbicara, Ye Hua menjadi benar-benar diam. Sepertinya semua yang dia katakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dan langkahnya tiba-tiba dipercepat. Dia mengandalkan energi spiritualnya untuk mempercepat, seolah-olah sebuah anak panah ditembakkan dari belakang. Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat dia berjanji bahwa aib gurunya akan dibersihkan. Meskipun Ye Hua menjelaskan situasinya dengan santai, dia bisa membayangkan bahwa gurunya pada masa itu pasti sangat menderita dari situasi ini juga, dan bahwa Guiying adalah orang pertama yang memprovokasi situasinya. Memalingkan kepalanya untuk melihat sekilas ke Guiying dan putranya, sepertiga kilometer jauhnya, mata berwarna emas Long Hao Chen bersinar cerah dari jauh. Jarak 50 km bukanlah apa-apa bagi mereka, dan setelah 1 jam, Long Hao Chen dan Ye Hua sudah berada di dekat Gunung Suci Ksatria. Saat mereka mendekati Gunung Suci Ksatria, aura elemen cahaya menjadi lebih kuat. Kabut yang dipenuhi aura elemen cahaya dipancarkan dari belakang. Puncak gunung terlihat samar-samar, menjulang di langit. Jelas, Gunung Suci Ksatria bukanlah satu gunung, tapi pegunungan. Kabut menyebar saat mereka mendekatinya, jadi pemandangan itu tidak sejelas yang dibayangkan. Perlahan berjalan melintasi kabut yang samar-samar bersinar ini, Long Hao Chen menemukan, dengan terkejut, bahwa kabut ini dijiwai dengan atribut cahaya yang sangat murni, dan setelah memasuki kabut, atribut cahaya setidaknya 5 kali lebih unggul dibandingkan dengan di luar, dan tidak mengandung kotoran apapun. Merasakannya. Atribut elemen cahaya di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Gunung Suci Ksatria sebenarnya, dengan sendirinya, merupakan susunan magis yang sangat besar yang membentang di seluruh pegunungan. Esensi cahaya ini juga dikeluarkan oleh susunan magis, dan jika ksatria seperti kita berkultivasi di sini, itu akan, sebagai hasilnya, 2 kali lebih efektif, tetapi jelas, ini tidak mungkin karena selama esensi cahaya ini ada di sini, kekerasan sifat binatang ajaib ini akan ditekan. Dengan demikian, tidak ada ksatria yang diizinkan untuk tinggal di Gunung Suci Ksatria untuk berkultivasi. Tak satu pun tetua yang menjaga itu akan mengizinkannya. Jika tidak, keseimbangan susunan magis atribut cahaya akan dihancurkan dan kemungkinan akan mengakibatkan pemberontakan dari binatang ajaib yang tinggal di sini. Saat memasuki Gunung 1. Guiying berarti, bayangan licik 2. Kota Xiu secara harfiah berarti kota budidaya. 3. Guiyu berarti militer yang licik.